Oke, selamat datang di acara ini. Ada ini acara YouTube ini. Acara apa sih namanya itu? Ada tulisan bangsat. Tulisannya ternyata enggak ada spoiler ya. Kan Deddy Prawira sih. Oh iya, ntar ada ini. Ini pokoknya judul acaranya. Ntar pesawat terbang lagi nih, Deddy Prawira lu terbang sini lo. Suka kali ngerepotin orang kali sih kelewang. Balik lagi di konten Jumat malam. Apa namanya? Apa? Jumat malam. Apa sih? Kakak kedengeran kayak ngomong di sini, Bang. Oh iya, oke. Ya pokoknya itulah, balik lagi di konten Jumat malam show bersama kami bertiga, sosok paling ganteng di rumah masing-masing. Ada saya Tegus. Iya, aduh ada saya Gesinta. Ada Tegus. Dan saya ini adalah saya. Apa? Keleng. Krisis jati diri gitu. Oke, anjir. Biasalah lagi umur segini, quarter life crisis. Seperti biasa kali ini kita kan membawa topik-topik yang jarang diomongin sama orang. Kita nggak tahu jarang apa enggak ya. Jadi kita self proclaim aja ini jarang dibawa sama orang gitu. Ya nggak mungkin kalau obrol ini di tongkrongan kan ya. Nggak mungkin. Kita bukan duta tongkrongan banget. Iya, sekarang tongkrongan lagi ngomongin tentang Jokowi datang ke acaranya Atta sama Aurel ya. Itu sih nggak penting sih buat ngomongin tuh kayaknya. Kenapa kok? Bahasnya sebagai manusia kan. Emang Jokowi nggak boleh menyamu Brayo? Siapa tahu kan Aurel itu tetangganya Jokowi kan. Gitu. Jadi kan nyamu Brayo di Bali nyamu Brayo itu penting, men. Emang gitu deh hater tuh cuy. Iya. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa buat follow kita di sosial media, subscribe juga video kita di YouTube. Di sini habis itu jangan lupa klik loncengnya, habis itu komen juga yang baik-baik. Ya. Kemarin kalau misalkan mau shit komen tuh bisa ke akunnya Ramadesu aja langsung. Betul. Bilang kok kakinya Tugas seperti itu. Sekarang kita mau bahas apa nih? Sekarang kita mau ngebahas tentang ini nih aturan-aturan, men. Aturan. Padahal kalau ngomong aturan nih kan, selama Covid kan banyak muncul aturan baru kan ya. Protokol kesehatan. Kayak ya maksudnya semua mengacu pada protokol kesehatan. Yang mana berubah-ubah kan awal-awalnya. Dulu awalnya boleh pakai nggak apa-apa nggak pakai masker asal jaga jarak gitu. Iya, nggak apa-apa jaga jarak asal pakai masker. Iya. Nggak apa-apa nggak jaga jarak asal pakai masker. Nggak jaga jarak asal pakai masker ya. Sampai akhirnya sekarang walaupun jaga jarak harus tetap pakai masker. Nggak apa-apa nggak jaga jarak nggak pakai masker karena asal di rumah aja kayak gitu. Iya bener gitu kan banyak sekali tuh yang muncul kayak gitu tuh. Nongkrong nggak boleh lewat jam 9 kan nggak boleh nongkrong lewat jam 9 karena kan konon katanya corona shiftnya malam kan ya. Shiftnya malam jadi lebih banyak lah. Jadi kalau bisa nongkrongnya di pasar aja pagi-pagi lah kalau mau rame kan. Kayak sering gak lewat di sana di Jalan Marlboro tuh ada warung pokoknya di perempatan jalan tuh. Itu tuh ada di sana. Ada generasi sekarang generasi nongkrong subuh bro gitu. Iya sih benar. Kan banyak angkringan gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang udah dipermudah lagi kalau peraturan yang aku tahu tuh kayak kafe-kafe sama pengusaha-pengusaha makanan tuh udah boleh buka sampai malam asalkan pengunjungnya tuh apa namanya? Asalkan nggak ada yang beli. Nggak, asalkan pengunjungnya tuh kayak take away, bukan makan di sana gitu. Benar, take away. Adalah satu peraturan yang berguna gitu. Ya bisa pro kontra lah ya. Sebenarnya boleh aja kan, boleh nggak pakai masker, boleh nggak jaga jarak asalkan sudah mati loh. Benar. Dan by the way ini kita akan ngebahas tentang 7 peraturan teraneh dari berbagai negara. Tak cuma Indonesia, ternyata ada 7 negara yang memiliki aturan aneh. Ini sekarang kita cek nih yang paling pertama itu ada dari Thailand. Dilarang keluar rumah tanpa pakaian dalam di Thailand. Peraturan teraneh yang pertama berasal dari negara Thailand di mana setiap orang dilarang keluar rumah tanpa menggunakan pakaian dalam. Cukup aneh sekaligus cukup ganjil juga ya persoalan pakaian dalam seperti ini dijadikan aturan hukum. Lantas bagaimana mereka? Enggak, maksudnya dari mana orang tahu kalau dia tuh pakai pakaian dalam apa enggak? Iya betul. Kalau cewek gampang teridentifikasi men. Kan itu ada sesuatu yang menonjol lah selain bakat kan ya. Kan di cowok juga ada ya selain bakat juga menonjol ya. Iya sih. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong kayak gini kan kita sebenarnya di Indonesia kita udah terbagi dua nih sebenarnya. Kenapa? Gimana? Kita tim cawet apa tim boxer? Tergantung sih, kalau misalnya aku keluar aku pakai cawet, kalau di rumah boxer aja. Lagi? Lebih nyaman. Pakai apa-apa. Kalau di Thailand ditangkap aku nih. Anjir. Enggak ngelenteng tuh. Hah? Enggak ngelenteng. Kebetulan kecil. Aman ya dia ya. Iya, 11-12 mah kuaci kan ya.
Tapi ini yang masih jadi pertanyaanku lah ya, kalau misalnya kayak dari mana bisa tahu orang tuh nggak pakai pakaian dalam gitu loh. Kalau cewek, mungkin menurutku kalau cewek bisa Bisa ketahuan, ketahuan. bisa. Kalau cowok enggak, kecuali cowoknya. Oh iya, cowok-cowok di Thailand kan Cowok. bertete, Oh iya. iya kan? Nggak, maksudnya hukum itu ada kan pasti karena terjadi suatu kejadian gitu loh. Mungkin. Apakah pernah orang-orang tidak pakai pakaian massal menyebabkan kerusuhan dan keadaan di sana? Mungkin aja ya kan. Iya, pas habis itu kayak gini apa namanya, buruh-buruh mungkin kayak di Thailand tuh ada apa namanya, karena ada gerakan anti pakaian dalam gitu loh. Berarti akhirnya buruh-buruh yang di pabrik pakaian dalam tuh pada bangkrut semua gitu loh. Oh iya dong berarti. Iya bener. Mintalah dia izin kayak Pak, ini nggak boleh, ini kriminal pokoknya kalau nggak pakai BH Oh iya ini. benar. Tapi ya cukup aneh juga untuk diatur oleh suatu negara ya untuk berpakaian dalam. Maksudnya tuh hak dasar lah buat orang-orang lah. Mau pakai mau enggak gitu kan. Iya, mau pakai mau enggak gitu. Lagian kan nggak semua orang nyaman dengan Pakaian dalam. pakaian dalam. Iya. Karena pakaian dalam kan agak risih juga, Hmm. ketat-ketat gitu kan. Kita masih pakai singlet nggak per hari ini? Enggak. Nggak ya, nggak ya. Ke kapan terakhir kali pakai singlet? SMP, SMA. Aku SD man. SMA tuh hari Senin ku wajib tuh pakai singlet karena sering kan upacara tuh agak panas-panasan kan. Nah, Soalnya biar nggak keringat tuh biar langsung ke baju, Singlet. ya ke seragam sekolahku gitu loh. Iya. Biar ke singlet dulu gitu. Mari kita lanjut lagi ke aturan yang Next. kedua. Ini bang, dilarang memegang ikan salmon secara mencurigakan di Britania Raya. Entah apa dasarnya. Britania Raya mengeluarkan peraturan teraneh yang melarang setiap orang memegang ikan salmon secara mencurigakan. Nah, buat apa memegang gitu, patokannya mencurigakan megang salmon tuh gimana gitu loh. ini pernah nggak nonton filmnya Mr. Bean ya? Kayak ini cikal bakal hukum itu dari sana deh. Yang gitu. Ya aku tahu. Tapi tapi the movie itu kan. Ya. Baru keluarin kan salmon. Iya kan, maksudnya apa sejarah itu? Tapi coba kita baca dulu ya. Peraturan tersebut dibuat pada tahun 1986 dan secara spesifik menyebut larangan memegang ikan salmon dalam keadaan yang mencurigakan. Keadaan mencurigakan seperti yang dimaksud entahlah. Tapi kamu bisa menyimak deskripsi peraturan selengkapnya. Oh, anjir ada dong. Iya, maksudnya kayak buat apa juga Kim megang salmon? Dengan mencurigakan gitu. Iya. Nggak mungkin kan kayak di salmonnya dia diselundupin apa gitu. Pistol mungkin siapa tahu kan. Iya Ada sih. triggernya tuh di pantatnya keluar gitu. Bisa. Mungkin gitu. Kalau di Inggris berarti maling-maling ikan tuh kayak gini, Cuk. Malingan lo, biar enggak katain dah. Taruh aja lah, Biar nggak biar mencurigakan. enggak mencurigakan. Ya. Lah, Yang ketiga, dilarang memberi nama aneh pada anak Denmark. Aturan ini harus ada di Bali, Kleng. ketut Kenapa? bir nyoman radio gitu tuh. Bakal punah tuh nanti gue. Aku pernah Nggak di mana tuh aturan di mana dulu? di Denmark. Denmark. Bali perlu aturan seperti ini, dilarang memberi nama aneh pada anak Denmark. Nggak, tapi dulu kan sekarang kan udah kayak nggak ada yang niat. Dulu Dulu kan ada 7.000 nama yang secara legal boleh digunakan dan selain itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait. waduh. Tapi kan kayak dulu aku pernah dengar ada orang namanya Iketut Rugih, Cuk. Hah? Entah apa dasarnya karena mungkin aku anggapnya referensi orang dengan bahasa pada saat itu tuh itu aja loh. Ketut Rugih gitu. Beneran Apa Rugih serius itu? Rugi. Rugi. Oh. Ketut Rugih dulu namanya. Berarti udah kalau udah dijudge Orang-orang orang itu tua. tidak akan menghasilkan loh. Investasi bodong ini anak ini. Nah, gitu. iya. Aku pernah aku ke PPL gitu ya. Kayak kerja lapangan gitu di Puspam di Badung. Aku lihat ada nama Ya. tuh kan mah Nyoman PEK. Nyoman Pepe. Itu yang gua tahu cara bacanya Pepe apa Pepok. Ya Nyoman Pepek mungkin ya. Mungkin Pepok ya gitu. Tapi kan kalau misalnya lagi manggil kan Pak gitu. misalnya panggilan untuk Bapak Pepe. Justru kayak enggak gokil. Misalnya gimana Ya, gitu. aku sih ngebayangin gimana dia mentally beliau tuh dalam jalan hidup tuh loh itu kayak dia, Bon. kena bully gitu. Enggak kalau Kemudian kalau dia belanja ke Kober kan. Enggak Pepe. enggak gini loh. Kalau misalnya dia, yang penting dia ngasih nama anaknya bagus aja, it's okay loh. Pan siapa bakal nama? Pan Michael mungkin namanya nanti kalau dia. Walaupun namanya dia tuh Nyoman Pepe. tapi ngasih nama anaknya Michael kan tetap aja. Pan Michael. Yang jadi depresi itu anaknya. Di pergaulan tuh Pepe. Apalagi di sini kan kayak kental banget ngejek nama orang tua kan. Iya, aku juga nggak ngerti. Anjir. Iya.
sejak kapan nama orang tua tuh menjadi ejekan? Iya itu udah lagi satu Ci. Untung nama bapakku nggak jelek loh, ngerti ke? Tapi kita tetap aja tersinggung, ngerti ke? Iya, maksudnya apa karena nada cara ngomongnya yang beda tuh Iya. bikin tersinggung? Itu kan kayak nggak hormat gitu loh, disgrace gitu jadi ya. Kan Iya. kalau misalnya kayak udah nyebut nama orang tuamu gitu dan dipakai mainan gitu. Tapi kayak pernah nggak ngerasa kok di Bali terutama ya nama-nama yang nggak keren itu nama yang awalannya su loh. Sugamo kayak bilang gak keren. Iya sih. Enggak maksudnya iya secara gini aja. Kok Do Sugamo orangnya keren. Menurutku ya kok Gamo aja gini. Maksudnya Tuh, bapakku namanya Sudana. enggak maksudnya bukan jelek ya. Maksudnya enggak keren tuh maksudnya enggak Sound sketchy. maksudnya su itu terlalu banyak gitu loh pada ada terlalu mainstream loh. terutama nama bapak-bapak kita tuh pasti kebanyakan pakai kecuali bapakku ya. Nah. Ada namanya Susu gitu loh, Iya, Sudana, Soekarto, Soeharto, Soekarno. Iya. Walaupun nama-nama yang pakai awalan su itu orangnya keren-keren. Enggak maksudnya Cuma karena receh aja banyak yang pakai su gitu jadi kelihatan nggak keren enggak aja. seperti gini gue Kedengarannya sebenarnya. Apa namanya? Menamai anak tuh dengan ekspektasi yang terlalu tinggi loh. Dengan put su di depannya. Su kan artinya baik. Oh Iya. iya, suatu ya baik. Iya, ingat kita punya teman namanya Subrata. Oh iya, berarti artinya Tinggal aku. su artinya Baik. iya. Kenyataannya Subrata kalau nonton. kelakuannya baik emang ya kan. Itu tuh kayak guru kita tuh yang ngomenin Sering gitu dulu. apa namanya sering bantuin guru kita untuk melatih kesabaran kan. Iya, Iya, betul, setelah betul. diskor seminggu. Iya, tidak ada begitu. Lanjut. Lanjut. Oke. Selanjutnya itu ada dilarang mendaki telanjang di Swiss. Kayak ngapain mendaki telanjang? Emang gunung di Swiss nggak dingin? Di Batur aja dingin men bangsat. Negara Swiss juga tak tertinggalan soal peraturan teraneh di dunia yang dibuat mereka. Swiss melarang siapapun mendaki dalam keadaan telanjang dan apa tuh? Appenzell salah satu Ken. canton di Swiss menjadi wilayah pertama yang melarangnya. Emang ada? Ini ada nih. Nah. Peraturan tersebut dibuat karena adanya insiden seorang turis Jerman yang mendaki pegunungan Alpens bertelanjang badan pada tahun 2011. Dengan adanya peraturan ini para pendaki mungkin meninggal deh karena bertelanjang dada gitu ya. Kayak hipotermia gitu. Mungkin Iya. Alpens kan salju-saljuan. Iya. Kayak gini loh jadinya kayak banyak-banyakin mayat ya di sini. Iya sih bener. Entah apa gini orang Jerman dia sampai Iya, bisa kalau gini misalnya telanjang. kayak mati di daratan yang sini kayak musuh dimakan ulat loh, di sana tuh kan masih utuh masalahnya. Iya, masih Iya kan masih dingin. fresh lah, masih Iya, segar. Iya. bikin rusak pemandangan aja kayak Toblerone tuh nanti logonya tuh jelek jadinya. Toblerone. Bukan beruang lagi ya, Iya, tapi bukan mayat lagi, ya. berarti mayat. Toblerone tuh telanjang. Alpens ya? Iya. Oh iya. Cuma iya sih. Berarti ini landasan dasar Iya, peraturannya make sense. ada. Iya, emang ada kasus berarti karena. Ada kalau melanggar kayak kena denda tuh berapa? 1,4 juta. Nah, dilarang bersiul. Dilarang bersiul di Kanada. Kota Petrola di Ontario, Kanada juga punya peraturan teraneh yang melarang adanya suara bising berlebihan. Peraturan tersebut mencakup larangan untuk berteriak, bersorak, bersiul, bahkan bernyanyi kapanpun juga. Bahkan untuk knalpot brong, di Bali itu perlu tuh. Knalpot brong. Jadi di Kanada tuh bisa jadi kota tersilent di dunia berarti ya kalau misalnya Enggak, tidak kalau ada. di sana itu gitu katanya kalau Anda bersiul bakar ada ular datang ke rumah Anda. Enggak dong. Oke, yang paling aneh adalah ada orang bersiul kan, terus kena denda, terus setelah itu ada Harley lewat lu. Kamarnya lebih berisik, man. Ngerti gak? Guys, sebenarnya sih boleh-boleh aja kayak kalau di sana kan kok komparasinya gitu ya Pak itu lebih berisik Pak gitu. Mungkin gini nggak sih? Mungkin kasus-kasus catcalling itu nggak sih? Bisa Kan- jadi. Sih. Waktu kan masuk udah harassment tuh, sudah Iya. udah pelecehan kan. Hmm. Pelecehan. Tapi aneh banget. Ini Jerman. Yang keenam itu ada dilarang kehabisan bensin di tengah jalan Jerman. Oh, ini bagus nih. Iya, Ini iya, baik-baik. iya. Aku sih ngingetin kayak untuk persiapan lah, karena kehabisan bensin tengah jalan tuh kan repot, men. Ah. Ya kan? Apalagi jalan tol, aduh. Waduh, apalagi kalau kayak perjalanan Denpasar ke Singaraja loh, terus habis bensinmu di daerah Luwus di Bedugul tuh, terus jam 10 malam, nginep lah gitu. Wih,
Berhati-hatilah ketika Anda berkunjung ke negara Jerman dan melakukan perjalanan menggunakan mobil pribadi agar jangan sampai kehabisan bensin di tengah jalan. Alasannya Jerman punya peraturan yang melarang siapapun untuk kehabisan bensin di tengah jalan karena hal tersebut membahayakan dan merepotkan orang lain. Wah, benar. Merepotkan diri sendiri sih juga. Iya, merepotkan diri sendiri. Tapi sini merepot, misalnya kayak kita pasti nelfon temen loh, kayak gitu. Iya. Repotin sih. Berarti emang basicnya orang Jerman gak suka direpotin kayak. Siapa yang suka direpotin, cowok? Iya. Orang siapa sih suka direpotin? Nggak ada kan. Nomor 7, dilarang membiarkan ayam menyeberang jalan. Kita tahu itu kayak riddle kenapa ayam menyeberang jalan. Iya benar. Karena apa jawabannya, men? Karena supaya bisa sampai ke seberang. Enggak, itu banyak banget loh soalnya. Lanjut nih, di Georgia kayaknya US ya. Enggak, ini Georgia mungkin di Georgia. di negara-negara di Eropa mungkin. Oh, kurang tahu. Bila dalam draft RUU KUHP terbaru Indonesia ada aturan melarang hewan ternak menjamah pekarangan tetangga, Georgia juga punya aturan serupa. Di Quitman, Georgia adalah hal ilegal bagi siapapun yang memiliki ayam dan membiarkannya menyeberang jalan. Berarti kayak harus pantau ayammu 24 jam berarti. Iya, harus dikandangin berarti kan. Mungkin takut ketabrak kali ya. Sederhananya pemerintah ingin para pemilik ayam agar mengendalikan hewan peliharaannya tetap di lingkungan rumahnya sendiri. Oh iya. Kalau aku di perumahanku sempat tuh anjingku tuh kena surat tuh. Dikirimin surat. Karena makan ayam. Enggak, ini kayak gini Enggak, karena ganggu halaman rumah orang lain. Rumah. Gini pertama kita harus lihat kondisinya di Georgia nih dulu. Gitu loh. Kalau kita imagine ayam menyeberang di sini kan cuma 2 atau 3 aja. Iya. Siapa tahu di sana 10.000 ayam loh. Populasi manusianya lebih banyak dari ayam gitu ya. Populasi ayamnya lebih banyak. Oh iya, kembali. Itu benar-benar ngerepotin kali sih. Makanya dia bilang repotin nih. Tapi kalau misalnya dia ini rumahnya nih di sini. Terus di sini McD. Dia belanja kan beli ayam McD. Ditinggal dong, dia mau makan di rumah kan. Nggak boleh bawa ayam nyebrang soalnya. Yoi, benar juga ya. Ditinggal. Nggak boleh bawa ayam nyebrang. Nggak boleh take away tuh. Gokil kali aturan-aturan sih. Aneh. Nah, Hotman Paris ikut kritisi KUHP sebut ini Bukan, aturan anjing. dunia. Tapi apa ada Hotman Paris lo ikut kritisi RUU KUHP? Gak ada kaitannya sama peraturan bangsat. Tapi menurutmu yang mana paling aneh, men? Teraneh yang mana paling aneh? Itu deh Wir. Yang ayam sih. Ayam aneh karena kan kita nggak bisa ngendaliin itu loh. Kayak apalagi aku nggak pernah ngelihat orang ada yang ngetrain ayam itu kan. Kalau misalnya anjing kan masih bisa di training kan, misalnya disuruh duduk gitu. Ayam gimana caranya ngatur biar bisa mau nurut buat nggak nyebrang? Iya, gitu berarti harus dikandangin dong. Iya, dikandangin lah. How to train your dog loh. How to train your dragon. Kalau aku tadi itu ini yang aneh tuh, yang dilarang memegang atau menyentuh salmon secara mencurigakan tuh loh. Maksudnya mencurigakan tuh kayak gimana gitu loh. Kayak transaksi narkoba gitu untuk salmon doang gitu. Mungkin suspicious gitu mungkin. So aku nggak tahu juga landasannya kenapa loh gitu. Apakah salmon adalah makanan yang pokok banget pengganti nasi di sana kan? Gitu. Nggak tahu kan. Lo gimana, Ram? Kalau aku yang ini dilarang makan di tangga gereja. Gak ada di tulisannya. Kayaknya yang baru bangsat. Mungkin kenapa emang gak dikasih katanya? Enggak, secara umum juga jangan makan di tangga lah. Kan ada meja, ada kursi gitu loh, makan di sana dong. Ada dining table gitu. Yang tadi yang di list tadi, kita post yang di list tadi aja. Kalau aku sih dilarang memberi makan burung merpati di Jalan San Francisco. Oh, bangsat nih orang nih. Jangan cari yang baru dong. Ya ampun, ini aneh-aneh. Biar gak kepanjangan videonya, biar kepanjangan aja. Bener. Ya kalau misalnya aku sih semuanya tuh make sense sih sebenarnya. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Kalau udah aturan tuh dibuat kan pasti make sense gitu loh. Sama kan ya? Sama seperti kita harus pulang jam 9 malam tuh nggak boleh nongkrong. Make sense banget. Wah, make sense. Di mana anehnya, bro? Iya, di mana? Iya, di mana, man? Berarti itu dari peraturan sekian peraturan yang kayak lihat tadi itu nggak ada yang aneh di situ. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Keluar nggak boleh pakai pakaian dalam itu. Nggak aneh. Ya udah. Dah, gitu doang. Udah gitu aja. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita, ulasan kita tentang aturan-aturan teraneh di beberapa negara, 7 negara ya terutama tadi. Kalau kalian punya informasi tentang negara teraneh lagi, peraturannya bisa Komen di bawah. komen below. Terus jangan lupa juga buat like, subscribe channel Jumat Malam.
Sorry juga kemarin seminggu kita libur ya. Iya, karena Libur. tahu kan di Bali lagi zaman duasanya nganten tuh. Iya, banyak aduh, orang nikah kan. sibuk sekali. Kebetulan Tugas nikah ya waktu saya itu. Ya kan kita being realistis aja Iya, gitu. saudaraku kan Tugus banyak namanya. Oh iya kan? benar. Tugus. Ya being realistis aja Tugas yang karena dari mana gitu? Iya, Tugus yang dari mana? Gimana Ber? being realistis karena kayak di mana ada acara nikah yang banyak, di situ sumber uang datang selain kerjaan gitu. Iya, di situ. Di mana ada nikah yang banyak, soalnya ada sumber uang yang besar loh. Iya. Untuk fotografer. Misalnya Tugas MC. MC, Untuk untuk desain grafis iya, undangan kartu bisa. Oke, thank you banget. Jangan lupa buat subscribe, comment, like, dan share ke teman-teman kalian. Nyalain notifikasinya kalau kalian mau. Jangan lupa juga follow kita di Spotify. Dengerin podcast kita, udah banyak ada episode di sana. Dan thank you banget buat kalian semua udah dengerin lagi anjing. nonton. Udah nontonin Jumat Malam Show di episode kali ini. Dan sampai ketemu lagi di Jumat Malam Show episode berikutnya. Dan see you, goodbye. Oh iya, lupa joget insert.